dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram termasuk di antara bulan yang istimewa. Sekarang sisi istimewanya bulan Muharram apa saja? Saya sebutkan ya. Ditulis. Sisi keistimewaan bulan Muharram. Sisi keistimewaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram dalam Islam termasuk di antara bulan suci. Bulan Muharram dalam Islam termasuk di antara bulan suci, yang kalau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai Ashhurul Hurum. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai apa? Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim. Ada di surat At-Taubah ayat 36. Ada di surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ketika Allah ciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Kata Allah, itulah agama yang lurus, yang benar. Lalu apa yang dimaksud 4 bulan haram ini? Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan apa saja yang dimaksud sebagai 4 bulan haram. Beliau SAW bersabda, Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Kata Nabi SAW, zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah ciptakan dari awal. Maka terjadilah rotasi bumi, terjadi revolusi gerakan planet-planet termasuk juga bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan zaman berputar sebagaimana awal mula Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan haram. Nah sekarang saya sebutkan 4 bulan haram. Nabi SAW mengatakan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan ada di tengah. 1 bulan ada di tengah. 3 bulan berturut-turut niku napa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan yang ada di tengah nih kok bulan apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang ada di tengah bulan Rajab. 4 bulan ini disebut bulan haram. Pak Ustadz kok disebut bulan haram niku tegese napa to Pak Ustadz? Sama sebagaimana penamaan Masjidil Haram, tanah haram. Artosipun apa niku? Maksudnya apa? Masjid yang mulia dan tanah yang mulia, sehingga dia punya aturan khusus di mana orang tidak boleh melanggarnya. Nek melanggar dosane luwih gede timbangane ketika itu dilakukan di tempat yang lain. Contohnya napa? Sing jenenge grenengan niku dosa napa dosa? Dosa. Jenengan nek grenengan ning pasar, kalau grenengan ning masjid niku gede pundi dosa? Kenapa? Karena tempat yang mulia, tempat yang suci. Sehingga ketika perbuatan maksiat ini dilakukan di tempat yang mulia dan di tempat yang suci, maka nilai dosane luwih gede. Nek grenengan dilakoni ning pengajian, sing digrenengi ustate, dosa napa boten? Boten. Dosa. Gede pundi kalau grenengan ning
ning Cakruk. Gede ning pengajian. Pripun Bu? Kok gede ning pengajian? Karena tempatnya untuk berbagi ilmu, berzikir, tapi malah gerenengan. Makanya yang gerenengan tolong dilereni riyin nggih. HP-nya dipakai untuk nyatet atau dipakai untuk apa? Nyatet dan tidak dipakai untuk moto. Motonya nanti belakangan ya. Kalau usah moto enggak apa-apa. Yang penting kan jenengan pulang bawa catatan ya. Bukan pulang bawa gambar Ustaz. Mau pulang bawa apa? Ilmu. Makanya yang penting HP-nya dipakai untuknya. Baik, kembali ke sini. Jadi disebut sebagai bulan haram. Sebagaimana kita menyebut ada tanah haram, sebagaimana kita menyebut ada Masjidil Haram. Sebab tempat-tempat ini adalah tempat yang istimewa, di mana ada larangan-larangan yang apabila dilanggar dosanya gede. Makanya maksiat yang dilakukan di tanah haram dosanya lebih gede timbangane maksiat yang dilakukan di luar tanah haram. Alhamdulillah para jamaah yang dari Indonesia kalau sudah umroh, sudah haji, niku masya Allah sopan-sopan, soleh solehah. Nek haji dan umroh, nggih. Sehingga masya Allah kadang ada sebagian jamaah nek neng omah atau jilbaban. Begitu di tanah suci sampai tangan-tangan ditutupi, gitu. Pakai sarung tangan, kaos kakinan. Kok ibu kok yang ngeten pripun to niku? Kula niku ajrih Pak Ustaz. Mosok nek ning kene buka aurat jarene kobong. Nek buka aurat kobong. Saking takutnya dia untuk berbuat maksiat sampai semuanya itu ditutupi. Masya Allah, andaikan semangat seperti ini juga dibawa ke Indonesia. Coba kira-kira gimana? Jenengan seneng buatan? Seneng tinggal di Masjidil Haram seneng? Seneng? Buatan asal, buatan ngeri. Kalau tinggal di Mekah seneng? Dekat dengan Masjidil Haram seneng? Seneng. Nyari suami di sana. Karepe pripun iki? Wis kaduan iki, wis kaduan iki. Saya tanya lagi ya. Kalau kita bertetangga dengan Masjidil Haram seneng napa seneng? Senang. Kalau jenengan bertetangga dengan Masjid Nabawi seneng enggak? Senang, alhamdulillah. Kenapa senang? Kenapa senang tinggal di dekat Masjidil Haram? Gak usah bayar. Nek umroh rasa bayar. Nek haji rasa bayar. Kenapa senang tinggal di tempat seperti ini? Karena kita senang tinggal di tempat yang mulia, nglakoni ibadah ganjarane gede, sholat di Masjidil Haram dapat pahala berapa kali? 100.000 kali dibandingkan sholat di selain Masjidil. Sopo sing muslim gak seneng? Mesti kabeh seneng. Nah sekarang coba bayangin seperti ini ya. Andaikan situasi di kanan kiri kita itu seperti di Masjidil Haram. Maksudnya pripun Pak? Sholat jamaah sregep, kabeh wong nutup aurat, tidak ada ibu-ibu yang buka jilbab. Berarti kan sebenarnya kita membuat suasana di lingkungan kita sebagaimana suasana yang ada di sekitar Masjidil. Senang boten nek kados ngene. Ya? Senang. Tapi kadang orang itu merasa berat. Sehingga ora betah Pak Ustaz pengennya buka jilbab. Ora betah jarang nutup aurat. Sekali lagi ya, orang kalau sudah di sana masya Allah sikil-sikil ditutupi. Nek pengajian menika ngagem kaos kaki bener. Kadang ya. Tergantung usia. Masya Allah. Baik, coba suasanakan sebagaimana saat kita di dekat Masjidil Haram. Jenengan punya rasa takut kepada Allah. Kita semuanya punya rasa takut kepada Allah untuk berbuat maksiat. Sebagaimana rasa takut kita kepada Allah saat kita berada di Masjidil Haram.
Insya Allah kalau kita menjaga situasi seperti ini, kita akan bisa jadi hamba yang selalu mengagungkan Allah. Tuhan yang mengawasi kita di Masjidil Haram dengan yang mengawasi kita di Yogyakarta, sama apa beda? Beda. La haula wala quwata illa billah. Sama. Allah Azza wa Jalla yang mengawasi kita dimanapun kita berada. Maka Nabi SAW berpesan, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Neng kono bertakwa kepada Allah, neng kene yang bertakwa kepada Allah. Baik. Nah, sehingga disebut sebagai bulan haram karena bulan ini adalah bulan yang ada pantangannya, yang jika dilanggar maka dosane luwih gede timbangane pantangan itu dilakoni di luar bulan haram. Sehingga orang yang ngelakoni maksiat sak jerone bulan 4 tadi ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ngelakoni maksiat di 4 bulan ini dosanya lebih besar dibandingkan berbuat maksiat di bulan yang lain. Berarti nek ngono diampet sih ya Pak Ustaz. Mungkin pada Muharram wis rampung, wah, ini sak harapku. Jangan kayak gitu. Kita berlatih untuk jadi orang soleh solehah di waktu-waktu yang mulia, maka nanti pada saat kita berada di luar waktu yang mulia sudah terbiasa melakukan kebaikan. Walhamdulillah. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Tadi kan kita bahas sisi kemuliaan bulan Muharram. Yang nomor 1 apa? Termasuk bulan suci. Yang nomor 2, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan saged nderek sholawat ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah. Beliau menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah. Syahrullah niku artinya apa Pak? Syahrullah artinya bulannya Allah. Syahr niku artinya bulan, Allah artinya bulan Allah. Syahrullah berarti bulannya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat tahajud. Wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah poso sakjerone bulan Muharram. Sehingga puasa bulan Muharram disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa di Syahrullah, di bulannya Allah. Nah, kalau Nabi SAW menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah, Masya Allah, kok sampai wonten menungso sing ngarani ulan Muharram ulan ciloko. Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bulan Muharram itu bulan Allah. Kok kamu mengatakan bulan Muharram ulan ciloko? Niku nek kula ngarani nggih. Nyuwun pangapunten rada jangkar, ngoten nggih. Ini sikap yang tidak ibaratnya gini, wong tua ngarani iki apik kudu pok hormati. Anake ngomong iki elek rasa dihormati. Lho kok malah waton suloyo. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa berbahaya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan A, kok malah ada orang yang mengatakan minus A, berarti ini ngejak suloyo dengan Rasulullah SAW, nantang beda dengan Nabi SAW, dan itu tidak boleh. Sehingga kalau Nabi SAW menyebut itu bagus, kita harus bilang bagus. Kalau Allah mengatakan ini mulia, kita harus bilang mulia, karena mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari takwa.
Kalau Nabi SAW menyebutnya sebagai bulan Allah, maka ojo sampai ono menungso sing ngarani ulan ciloko. Dan hadirin yang kami hormati, yang namanya penyebutan bulan ciloko itu kan karena masalah keyakinan, ya. Keyakinan apa? Mitos yang melekat pada hati seorang hamba. Dan mitos seperti ini beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau Jogja dan sekitarnya sing disebut ulan ciloko niku Muharram. Nek Jawa Timur pun benten melih. Saya asli Lamongan, Jawa Timur. Setahu saya masyarakat di tempat kami bulan ciloko niku bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niku kalau dalam bahasa Jawa kan diarani ulan selo nggih. Selo besar. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya selo. Jadi poso, Sawal, selo besar. Kenapa kok disebut selo? Terus godak gadek matuk niku singkatan dari keseselan Allah. Mongko nek diseseli Allah dadi iki ulan ciloko. Karena itu di daerah sana pantangan hajatan bulan Dzulqa'dah. Tapi kalau ulan suro biasa bagi mereka. Muharram hajatan biasa. Karena menurut keyakinan orang Jawa Timur itu bukan bulan ciloko. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kita mau pakai standar Jawa Timur atau Jawa Tengah? Ya? Kan bingung. Aslinya Jawa Timur, manggone ning Jogja. Sampean melu madhab di madhab Jawa Timur atau madhab Jogja? Ora iso kaya ngono. Tidak ada kebenaran yang sifatnya seperti itu. Makanya ini semuanya adalah keyakinan yang enggak benar. Kalau dalam istilah hadis disebut tiyaroh. Disebut apa? Napa niku tiyaroh? Berkeyakinan sial karena sesuatu yang enggak masuk akal. Berkeyakinan sial karena sesuatu yang enggak masuk akal. Kula badhe tanglet. Sumber sial niku napa? Sumber sial niku napa? Dosa niku sumber sial. Sumber kesialan yang tertinggi adalah perbuatan maksiat. Makanya orang yang berbuat maksiat hati-hati, alamat awakmu cilaka. Nek ra ning donya iso diancam cilaka ning akhirat. Orang yang berbuat dosa hati-hati, dia akan mendapatkan ancaman celaka. Kalau tidak terjadi di dunia, akan ada ancaman celaka di akhirat. Lawas gelise sing jengene becik mesti ketitik Allah ketara. Sehingga siapapun yang nglakoni apik insyaallah dapat balasan sing apik. Man amila salihan fali nafsih. Sapa sing nglakoni apik sak temene dia nglakoni apik untuk awake dhewe. Wa man asaa fa 'alaiha, sing nglakoni elek bakal entuk balasan sesuai dengan tingkatan keburukannya. Dan waspadalah, keyakinan tiyaroh itu syirik dan itu sebab kecelakaan. Keyakinan tiyaroh niku keyakinan syirik. Dari mana Bapak tahu kalau itu keyakinan syirik? Nabi sallallahu alaihi wasallam sing ngendika. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, diulang ping 3. At-tiyaratu syirkun. Keyakinan sial niku syirik. Loh, sampai penekanan kados mengatakan. Berkeyakinan sial karena bulan tertentu. Karena angka tertentu. Karena napa malih? Omahe madhep ke arah tertentu. Lanang wedok wis kadung tresno. Teko ning wong niki badhe nikah. Sik tak hitung. Kowe lahir tahun pira? 93. Awakmu tahun 90. Lahir ulan apa? Ulan Rejab. Kowe poso. Dinamu Selasa Kliwon. Sing iki Jumat Wage. Dihitung. Masyaallah. Gunggung hasile 12. Iki mesti ana sing mati salah siji. Ya? Saya langsung bilang, sampean salah. Sing bener mesti mati karo-karone. Apa ana menungsa merungsungi?
Yang namanya manusia pasti akan mati. Dan yang namanya mati itu tidak bergantung pada hitungan. Jangan nyebut kalau nikah mesti mati. Sampean gak rabi ya mati kok. Karena manusia sing gak mati. Tapi sayang, kenapa orang masih percaya yang seperti ini? Logikanya lo di mana? Akalnya itu ditaruh mana? Mas sayang sampean ki mahasiswa duwe akal kok didelek dengkul. Makanya kalau saya melihat orang musyrik ini, saya menilai iki menungso kok duwe akal kok didelek ning dengkule. Orang musyrik itu manusia yang akalnya paling dihinakan, ditekan di bawah kaki. Makanya dia punya keyakinan sing gak masuk orang matuk akal kok dia gini. Sedaya wong musyrik nggih kados ngoten niku. Hati-hati dengan semua bentuk perhitungan, semua bentuk klinik dan ramalan, semuanya itu bertentangan dengan akal. Hargailah akal yang diberikan oleh Allah. Sehingga hindari perbuatan kesyirikan, nek sing jenenge ra masuk akal tidak perlu diyakini. Baik. Memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah bagian dari takwa. Nek Muharram disebut sebagai bulan Allah, ojo sampai pisan-pisan nyebut Muharram bulan ciloko. Kalau Muharram disebut sebagai bulan Allah, jangan sampai sekali-kali menyebut bulan Muharram sebagai bulan kecelakaan. Sebab Allah memuliakannya, maka kita jangan sampai menyebutnya sebagai bulan terhina. Nah, terus kalau mau mengadakan hajatan pripun? Pak, kula niki kok sik ajrih ya, Pak. Wedi maju mundur. Iki anake wis pengen gendang di akadne, tapi kok pas bulan Suro. Kira-kira kalau mengadakan hajatan dredeg boten? Bagi sebagian orang takut. Tapi bagi orang mukmin, bismillah. Sing maringi rezeki sinten? Sing maringi kecelakaan? Karena tidak ada yang bisa ngasih manfaat dan madarat kecuali Allah. Sehingga kalau orang mengalami apapun, dia harus yakin itu datang dari Allah, bukan karena sarono sebab ulan suro. Keyakinan seperti ini yang harus selalu kita bangun jamaah, agar kita menjadi seorang mukmin nikmati ojo sampai sangu keyakinan syirik. Ojo sampai nikmati tesih beto keyakinan syirik. Karena siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, meskipun syirik kecil, itu bisa berbahaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sapa sing nglakoni syirik kepada Allah, mongko Allah haramkan dia masuk surga. Panggonane ning neraka. Nah, kita tekankan seperti ini agar jangan sampai kita melakukannya. Selanjutnya jamaah. Bulan Muharram di dalamnya ada satu hari yang sangat dimuliakan. Di dalamnya ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh manusia beragama meskipun sebelum Islam. Orang Yahudi memuliakannya, orang Nasrani juga memuliakannya, sehingga ahli kitab memuliakannya. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yauman yakni Asyura." Pada waktu Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi itu puasa di hari Asyura. Hari Asyura niku tanggal pinten? Pinten? 10 Muharram. Kalau 10 Dzulhijjah namanya hari apa? Namanya hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Nek 9 Dzulhijjah Arafah, katanya. Baik. Ada satu hari yang dimuliakan oleh ahli kitab sebelumnya, yaitu hari Asyura, mereka berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya, "Ini kalian puasa ngapain?" Faqalu, maka mereka mengatakan, "Hadza yaumun adzim wa huwa yaumun yunajjillahu fihi Musa." Ini merupakan hari yang agung, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Fasama Musa syukran lillah, maka Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah.
Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi Musa minkum. Aku lebih layak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Aku lebih layak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Akhirnya beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk turut berpuasa. Sehingga Asyura termasuk di antara hari yang istimewa. Disyariatkan bagi kita untuk berpuasa. Baik. Dan para ulama juga menyebut bulan ini sebagai bulan yang paling istimewa setelah Ramadan. Sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, Inna Allah aftataha as-sanata bi syahri haramin wa khatamaha bi syahri haramin. Falaysa sahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'zamu indallahi minal Muharram. Allah memulai awal tahun dengan bulan haram dan Allah mengakhiri tahun Hijriyah dengan bulan haram. Awal tahun bulan napa? Awal tahun niku bulan napa? Muharram. Akhir tahun bulan napa? Dzulhijjah. Masyaallah. Saged ngitung mboten 12 bulan ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, salah Rajab, Jumadil, nyebutnya yang benar Jumadil Ula, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, alhamdulillah. Kudu hafal nggih wong muslim. Tapi nggih Januari. Wah, niku kalau merem ya apa? Tapi nek dikongkon terusno Muharram, tak delok tak kalender sik Safar. Masyaallah. Wong muslim kudu sebagaimana jenengan apal Januari, Februari dan seterusnya, maka yang ini juga harus. Baik. Dimulai dari bulan haram, diakhiri dengan bulan haram. Kata Hasan Al-Basri, "Falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'dhamu 'indallahi min syahril Muharram." Dalam satu tahun tidak ada bulan yang lebih istimewa, lebih agung setelah Ramadan selain bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang mulia. Walhamdulillah. Baik, lalu apa saja yang perlu kita lakukan ketika bulan Muharram? Yang pertama, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena disebut sebagai puasa yang paling afdal, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa sakjroning bulan Muharram. Berapa hari Pak Ustaz? Monggo jenengan kersa pinten-pinten. Mau seperti Daud, sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora. Monggo. Nek poso bendina saged boten Pak Ustaz. Monggo. Semakin banyak makin bagus. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Kana Asyura ta'udduhu al-yahudu 'idan." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fasumuhu antum." Asyura itu dijadikan oleh orang Yahudi sebagai hari raya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, kalian harus berpuasa. Sehingga jadikan bulan Asyura, tanggal Asyura sebagai hari untuk berpuasa. Kemudian dari puasa Muharram itu yang paling utama adalah puasa di tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan hari apa? Asyura. Nilai keutamaannya, Nabi SAW pernah ditanya,
tentang puasa Asyura, faqala, lalu beliau bersabda, kafaratu sanatin. Puasa Asyura itu bisa menjadi kafarah dalam waktu setahun. Kafarah napa, Pak? Kafarah dosa. Alhamdulillah nek bar poso berarti nglakoni dosa ora apa-apa. Aja kaya ngono. Rumangsamu posone apa ditampa. Karena kita tidak tahu apakah puasa kita diterima atau tidak, maka yang bisa kita lakukan adalah semangat ngelakoni poso ketika Asyura dan selalu menjaga diri ojo sampai ngelakoni dosa. Semampu yang bisa kita lakukan. Nah, insyaallah. Semampu yang bisa kita lakukan. Sehingga jangan ngejibne poso. Ada sebagian begini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Puasa Asyura dan puasa Arafah itu betul nilai keutamaannya bisa menjadi kafarah dosa. Tapi perlu diingat hanya berlaku untuk dosa kecil. Nek dosa gede, dosa yang besar tidak bisa hilang hanya dengan puasa sunnah. Terus dosa besar gimana Pak cara ngilangin? Cara menghilangkan dosa besar adalah dengan cara bertobat. Mohon ampun kepada Allah, terus bertekad nggak bakalan mengulangi. Contohnya apa toh Pak Ustadz sing jenenge dosa besar itu? Contohnya dosa gerenengi. Gerenengi itu dosa besar atau dosa kecil? Besar. Terus contoh yang lain, gerenengi. Contoh yang lain Pak Ustadz, gerenengi. Kok bolak-balik itu Pak Ustadz? Termasuk diantaranya adalah dosa riba. Riba, utang, terus ono bungane, ono tambahane. Nika nggih dosa gede. Karena Nabi SAW melaknat tiang ingkang makan riba dan yang memberi makan riba. Sinten sing memberi makan riba niku? Nasabah sing utang bank, terus dia ngasih bunga. Itu dosa besar. Nah, yang seperti ini butuh tobat, bertobat tekad ora bakalan baleni. Kapok enggak bakalan mengulangi. Itu untuk dosa besar. Tapi kalau puasa, sholat 5 waktu betul bisa menghapus dosa, tapi dosa yang bisa dihapus adalah dosa kecil. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya bisa jadi kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dosa gede dijauhi, selama dosa besar dijauhi. Sehingga kalau sholat 5 waktu saja hanya bisa menggugurkan dosa kecil, apalagi puasa yang sifatnya setahun sekali, seperti puasa Arafah atau puasa Asyura. Maka setiap mukmin kalau selesai melaksanakan puasa Arafah atau Asyura berharap semoga Allah mengampuni dosanya, tapi bukan berarti terus oleh ngremehno dosa. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita ditampa napa mboten. Nek jenengan ngerti, aku ngerti Pak Ustadz, posoku ditampa, sampeyan entuk bocoran saka ndi? Tadi malaikat baru datang. Oh jangan, ini berarti berbahaya keyakinannya ya. Manusia tidak tahu. Maka yang bisa kita lakukan apa? Memohon kepada Allah semoga amal kita diterima. Dongane pripun? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kados dene dongane Nabi Ibrahim. Nalikane Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama Ismail, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Baik. Selanjutnya juga dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9. Berpuasa di tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram niku hari apa namanya? Tasu'a. Disebut dengan hari Tasu'a. Ya, ada hamzahnya di belakang. Tasu'a, Asyura, artinya kalau bahasa kita ya nyepulo nyongo gitu ya. Itu kalau enggak ma'ruf ya. Iki nembih Nyenen Kemis. Nyenen itu maksudnya apa? Poso Senin. Ngelakoni amal sak jerone dina Senin. Ki Nyenen itu maksudnya apa? Poso Senin. Nah, dalam bahasa Arab ki ngelakoni poso tanggal 10 itu jenenge Asyura. Ki ngelakoni ibadah tanggal 9 jenenge Tasu'a. Dari kata tis'ah yang artinya 9. Sehingga nanti pada saat kita berpuasa itu posone pinten Pak Ustadz? 2 hari. Tanggal 9 Muharram dan tanggal 10. Kenapa kok tanggal 9? Sebab Nabi SAW ketika beliau mendapatkan kabar Yahudi itu nek poso mong tanggal sedoso mawon ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, in kanal yaumul muqbil, in kanal amul muqbil nasumu yaumat tasi. Nek sok tahun ngarep kita masih ketemu dengan Muharram, maka kita akan berpuasa di tanggal 9. Kemudian belum bertemu dengan Muharram tahun depan, tufiya Rasulullah SAW. Nabi SAW sudah wafat. Nabi SAW wafat niku bulan apa? Nabi SAW wafat bulan apa? Bulan Mulut. Ya, Rabiul Awal. Rasulullah SAW wafat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sementara beliau tidak ketemu Muharram tahun 12 Hijriah. Maka Nabi SAW ketika di Muharram tahun 11 beliau mengatakan, tahun depan kalau kita masih ketemu Muharram, kita puasa tanggal 9. Ternyata belum ketemu Muharram tahun depan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Selanjutnya ada pertanyaan. Kalau kita berpuasa tanggal 11 apakah juga dianjurkan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebab tanggal 11 itu disebutkan dalam hadis tapi dhaif. Disebutkan dalam hadis tapi dhaif. Lemah. Karena hadisnya lemah, maka sebagian tidak menjadikannya sebagai dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Lakukanlah puasa Asyura tapi aja padha karo Yahudi. Yahudi ku posane mung Asyura tok. Aja padha. Carane ben ra padha pripun? Biar enggak sama dengan Yahudi gimana? Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tapi riwayat ini dhaif. Sehingga yang lebih benar adalah puasa itu dilakukan sehari sebelumnya. Maka insya Allah cukup 2 hari, 9, 10. Kalau 3 hari boleh nggak Pak? Monggo. Kalau 3 hari berarti jenengan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan boleh dilakukan sebanyak 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebanyak hari ini. Karena kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan. Lalu ada pertanyaan, boleh nggak puasa tanggal 10 saja? Tanggal 10 saja. Mungkin gitu. Jawabannya belum ya. Bolehkah kita berpuasa di tanggal 10 saja? Sebagian ulama berpendapat puasa di tanggal 10 saja hukumnya makruh. Kenapa kok makruh Pak?
karena madani Yahudi, menyamai ya Yahudi. Wong Yahudi niku posone nggih mung tanggal 10 mawon. Nah, wong muslim aja padha karo Yahudi. Sehingga ketika dia berpuasa jangan hanya tanggal 10 saja. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpendapat mengatakan bahwa beliau akan berpuasa di tanggal 9 bulan Muharram tahun depan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya puasa tanggal 10 saja hukumnya makruh. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua mengatakan berpuasa tanggal 10 saja tidak makruh, tapi lebih baik kalau diiringi dengan puasa di hari sebelumnya. Sehingga puasanya tanggal 9 dan tanggal 10 agar sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Nggih, pondo merem nggih. Ya memang itulah efek samping dari pengajian ya. Kita berada di majelis ilmu, suasananya ayem, adem, merem. Karena sudah banyak yang merem, maka kajiannya sudah selesai. Pas tadi jam 10. Kurang 14 menit. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk menyampaikan sesuatu. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk terlebih dahulu, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, Anda pernah mendengarkan kajian mengenai sholawat nariyah yang tidak dibenarkan untuk diamalkan. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya dan kita mohon kepada Allah semoga Anda juga mendapatkan yang semisal. Baik. Ini tapi nggak nyambung dengan tema. Pripun? Hah? Nggak apa-apa. Dibahas tentang masalah hukum salawat nariyah. Pertama begini, an-nariyah itu kalau saya lihat tulisannya itu kayak gini Bu. An-nar terus ya marbutoh, ya nisbah kemudian dikasih tak marbutoh. An-nariyah. Saya waktu baca namanya itu sudah heran. An-nar niku kan artinya api. Iki kok sholawat dijenengi nariyah niku pripun? Padahal yang namanya sholawat itu kata Imam As-Suhaili fihil hunuwu warrahmah. Sholawat itu isinya adalah ketenangan, kelembutan. Tapi kok dijenengi an-nariyah? Maka dilihat dari namanya saja ini sudah aneh. Ini kalau dilihat dari tinjauan nama. Baik Pak, wis ora usah bahas jeneng, sing penting pokoknya isine. Nah, sekarang coba kita bahas isinya. Jadi pada asalnya sholawat itu hukumnya apa? Kalau dalam sholat hukumnya wajib. Kalau dalam keseharian hukumnya dianjurkan. Allah perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hei wong-wong mukmin, bacalah salawat dan salam untuk beliau. Maka berdasarkan ayat ini, Al-Ahzab ayat berapa Mas? 56. Berdasarkan ayat ini, kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan apa? Salawat dan salam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat dan salam untuk beliau. Maka kita sebagai hamba Allah disyariatkan untuk memberikan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu redaksi salawat minimal berdasarkan ayat ini adalah mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala. Redaksi minimal itu.
Nek jenengan sudah membaca ini berarti sudah melaksanakan ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini yang pertama. Berarti kalau kita sudah membaca ini sudah cukup Pak Ustadz? Cukup, itu karena sudah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh perintah. Terus nek ditambahi pripun Pak Ustadz? Nek ditambahi monggo, tapi tambahannya itu jangan sampai mengandung makna yang keliru. Nah, tolong bedakan dua ini ya. Yang saya paham yang di belakang kerenengannya dilarang ini. Tolong bedakan dua ini ya. Bedakan antara sholawat dengan pujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu bentuknya apa Pak? Mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk doa, sholawat dan salam. Maka saat kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, artinya adalah ya Allah berikanlah sholawat dan salam dan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad. Berarti ini isinya apa Bu? Doa. Isinya itu doa. Baik. Tapi kalau pujian itu berarti menyebut Nabi Muhammad SAW dengan pujian-pujian, dengan kalimat-kalimat yang terpuji. Nah, pujian itu tidak boleh berlebihan. Karena syarat pujian tidak boleh menyebabkan orang itu memuji Rasulullah SAW melebihi batas. Dulu ada orang yang memuji Nabi SAW di hadapan beliau dan dimarahi oleh Nabi SAW. Kenapa? Pujiannya melebihi batas. Bagaimana Pak bentuknya? Ada orang yang mengatakan di hadapan Nabi SAW, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kita ada seorang nabi yang nabi ini mengetahui besok terjadi apa. Dimarahi oleh Rasulullah SAW. Jangan ngomong kayak gitu. La taqulu hadza. Jangan ngomong seperti itu. Karena Nabi SAW tidak mengetahui besok terjadi apa. Rasulullah SAW tidak tahu hal yang gaib. Maka kalau beliau disebut mengetahui besok terjadi apa, beliau tidak mau. Karena ini pujian yang melebihi batas. Jenengan kalau dipuji melebihi batas purun boten. Awakmu iki lho pinter banget sampai banget ngeluwe batas. Iki ngece namanya, bukan memuji. Memuji yang melebihi batas itu penghinaan. Dan tidak boleh. Apalagi ketika seorang nabi dipuji sebagaimana layaknya Tuhan. Itulah yang terjadi pada umat Nasrani sampai menyebabkan mereka menyebut Nabi Isa sebagai anak. Maka Nabi Muhammad SAW ngasih peringatan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ojo sampai awakmu mengkultuskanku. Janganlah kalian mengkultuskanku. Kultus niku napa Pak? Memuji melebihi batas. Sebagaimana orang Nasrani yang mereka mengkultuskan Nabi Isa, faqulu Abdullah wa Rasuluh, sebut saja saya ini adalah hamba Allah dan utusannya. Nek terlalu berlebihan, terlalu tinggi, itu justru melanggar hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipun pahami menika? Baik. Maka memuji Nabi Muhammad SAW itu boleh, tapi tidak boleh melebihi. Sekarang coba kita lihat sholawat nariyah. Dalam sholawat nariyah, di bagian depan itu isinya sholawat. Di bagian belakang isinya pujian. Di bagian depan isinya apa? Sholawat. Insya Allah nek bacaan sholawatnya tidak ada masalah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salama. Sampai di sini tidak ada masalah. Karena ini cuma membaca sholawat dan salam. Sudah? Di titik ini isinya sholawat yang sebenarnya. Inilah sholawat yang sebenarnya. Nih jenengan mau sholawat nariyah cuma sampai sini, monggo, bagus. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salama. Mong di bulan ini gitu. Itu bagus itu. Lanjutannya, nah ini yang bermasalah.
Yang dulunya gimana? Kemudian ala sayyidina Muhammadin alladzi. Nah, di lanjutan kalimat ini kita mulai memuji. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ini bacaan sholawat yang benar. Nah, mulai lanjutannya. Alladzi tunhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunalu bihil hawaiju wa tuqda bihi ar-ragaibu. Kok Pak Ustadz apal? Nah, tonggone kula nggih ngoten niku rutin. Ket kula cilik niku nggih. Sehingga saya dulu masih kecil sudah hafal itu. Karena di sebelah masjid saya, di sebelah rumah saya, masjidnya rutin membaca itu. Baik. Nah, bagian ini isinya pujian. Tapi pujiannya berlebihan. Coba kalau pujian ini jenengan terjemahkan. Alladzi tunhallu bihil uqadu. Segala bentuk ikatan jadi lepas karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanfariju bihil kurabu. Segala bentuk bencana jadi hilang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqda bihil hawaiju. Segala bentuk keinginan jadi dikabulkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tunalu bihi ragaibu, dan segala bentuk keinginan akan terwujud karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo jenengan nilai piyambak. Kalau yang namanya kesulitan itu hilang karena sebab Allah. Orang ingin mendapatkan sesuatu dikabulkan karena Allah. Dan kalaupun itu dijadikan sebagai tawasul, ya seharusnya bentuknya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu dikabulkan. Lalu kita menyebutkan amal soleh yang kita punya. Bukan dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami insyaallah jemaah? Paham ya? Oleh karena itu sebenarnya di bagian pujiannya ini yang sebenarnya kita hindari. Kalau sholawatnya monggo. Dan intinya sholawat naria ini tidak ada dalil. Sepakat sing maca nggih ngerti nek ra ono dalile. Sudah, yang tidak membaca juga tahu kalau itu tidak ada. Kalau nanti tanya kepada mereka. Sholawat naria dalilnya apa? Tidak ada, yaitu buatan manusia. Kita sama-sama sepakat. Nek rano dalile kenapa kok dibelani? Sing gak nglakoni diseneni. Mari kita beralih kepada sholawat yang ada dalilnya, yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah atau sholawat yang ada di surat Al-Ahzab, yaitu cukup dengan membaca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Pencegat. Baik, satu lagi. Sholat duha. Setelah sholat duha, bacaan surat ad-duha. Setelah sholat, di dalamnya mungkin. Setelahnya. Wiridan setelah sholat duha, maca surat ad-duha. Angsal napa boten? Jawabannya? Oh, baik. Baik. Boleh nggak membaca doa setelah sholat duha? Jawabannya boleh. Tapi kalau doanya yang bunyinya kayak gini. Allahumma inna duha duhauka wal baha'u baha'uka, dan seterusnya sampai akhir doa. Kalimat ini disebutkan oleh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam bukunya I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ini memang termasuk salah satu referensi dalam madhab Syafi'iyah. Cuman beliau tidak menyebutkan dalilnya. Tapi kalau dari sisi makna tidak masalah, boleh.
namun tidak kita yakini sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau sendiri tidak menyebutkan kalau itu hadis Nabi SAW. Kalau doanya bagus, diwaca monggo. Nek dengan apal diwaca monggo, nek boten apal diwaca karo tulisan nggih monggo. Kalau isi doanya tidak masalah. Cuman tidak diyakini sebagai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami Ibu? Kalau sebatas dibaca untuk berdoa, orang berdoa itu boleh dengan menggunakan redaksi, yang penting tidak ada isi yang jelek. Kalau redaksinya, kalimatnya tidak ada bagian yang jelek, boleh untuk dibaca. Sebagaimana kita berdoa pakai bahasa Jawa, kita berdoa pakai bahasa Indonesia, ini kok angsal betul. Karena Allah Maha paham, Allah Maha berilmu, memahami semua bahasa hambanya. Yang penting tidak boleh dua, mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Itu tidak boleh. Contoh doa yang memutus silaturahmi pripun Pak? Gedeng kalau dulure, terus donga, ya Allah matikan saudara saya segera ya Allah. Ya jangan kayak gitu. Ini doa yang mengandung memutus, nggak boleh kayak gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi. Sering memberikan menyentuh yatim tanggal 10 Muharram. Baik. Jadi di tengah umat Islamnya ada pertanyaan, saya ulang ya. Ini penting, insya Allah sebentar jawabannya ya. Ada pertanyaan, apakah dianjurkan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram? Jadi begini, di tengah umat Muslim itu ada dua kelompok yang berseberangan. Yang satu namanya Syiah, yang satu namanya kelompok Nasibah. Syiah lawannya apa? Nasibah. Kelompok Syiah itu punya keyakinan bulan Muharram itu bulan kesedihan. Karena pada tanggal 10 Muharram Husain bin Ali dibunuh di tanah Karbala. Maka mereka jadikan bulan ini, tanggal ini sebagai tanggal kesedihan. Nah, sehingga orang Syiah melakukan ritual. Nanti tanggal 10 itu, hari Asyura itu melakukan ritual. Napa Pak ritualnya? Nek di daerah Irak dan Iran, pusate menika bacok-bacok awake. Kata toh nggih videone. Nanti pirsa Ibu? Pernah ya? Itu dibacok-bacok dengan keyakinan ini bentuk penyesalan kami, kenapa kami dulu tidak bisa membela Husain waktu beliau dibunuh, awake dibacok-bacok. Baik, kalau seperti ini kita jawab, ada nabi yang dipateni wong Yahudi, kowe kok ya orang bela. Ada nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Siapa yang lebih tinggi derajatnya, nabi ataukah Husain? Nabi lebih tinggi. Lalu kenapa kalian tidak mengadakan upacara bacok-bacok badan saat ada nabi yang mati, yang dibunuh oleh orang Yahudi? Berarti mereka ini memang sengaja melakoni penyimpangan. Yang nomor dua, kelompok Nasibah. Kelompok Nasibah menjadikan tanggal 10 Muharram hari syukuran. Ini lawannya Syiah. Nasibah sama Syiah ini apa? Berlawanan. Nek Syiah ngarani bulan tanggal 10 Muharram itu hari kesedihan. Kalau Nasibah 10 Muharram itu hari syukuran. Monggo sebagai bagian dari syukuran kita dianjurkan nyantuni anak yatim, dianjurkan untuk bikin makanan dan seterusnya. Semua ini hukumnya tidak boleh. Sing nganut Syiah nabuk-nabuk awake dhewe, dikemplangi awake dhewe, tidak boleh. Tanggal 10 Muharram ditutuk-tutukno sirahe. Ini tidak boleh. Sing kelompok Nasibah tanggal 10 Muharram syukuran. Ini juga tidak boleh. Yang betul tanggal 10 Muharram ngapain? Poso. Sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.